Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kesempatan ini akan membicarakan mengenai pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawiyah ini terbagi berdasarkan kepada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada 3 bagian. Jadi nanti ada 2 sebetulnya pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berdasarkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nanti berdasarkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sekarang kita bicarakan ini adalah pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terbagi kepada yang pertama itu adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah, ya. Jadi sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah, sebelum kenabian, sebelum kerasulan. Jadi begitu Rasulullah, ya, sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul. Nah, ini perjalanan hidupnya itu ke belakang, ya. Mulai nanti termasuk di dalamnya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW ini sebelum kenabian, ya. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, ya. Ada dibicarakan juga dalam periode ini, ya. Jadi yang pertama sejarah hidup Nabi SAW sebelum nubuwah atau kenabian atau kerasulan. Jadi sejarah hidup Nabi SAW sebelum kenabian, dari kelahiran sampai diutus menjadi Rasulullah SAW, periode ini berlangsung selama 40 tahun. Periode ini meliputi keadaan bangsa Arab, ya, keadaan bangsa Arab dan Jazirah Arab sebelum kerasulan Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya, di Makkah Al-Mukarramah dan pembinaan kembali Al-Baitul Atiq, Ka'bah, Baitullah. Jadi Baitullah ini pada zaman atau masa Rasulullah ini masih remaja, ini dibina kembali, dibangun kembali, ya, sehingga nanti Rasulullah itu diberi gelar dengan Al-Amin, ya. Ya, di situ para kabilah Arab tengah membangun Ka'bah kembali, ya, Baitullah. Jadi Baitullah dibangun kembali. Setelah selesai, mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad, ya. Akhirnya diputuskanlah, ya. Akhirnya Rasulullah lah yang meletakkan Hajarul Aswad. Tapi ketika itu Rasulullah belum diutus menjadi Rasul, ya. Dan peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan diri Nabi SAW sebelum kerasulan, ya, seperti kelahiran Rasulullah SAW, ya, kelahiran Nabi. Kemudian setelah lahir Nabi lahir, siapa yang menyusukan Nabi, ya, ada persusuan, ya. Jadi ada persusuan Nabi SAW, ada ibu susunya, ya, ibu susu dan saudara susu, ya, saudara persusuan, ya. Nabi SAW ini disusukan oleh 2 orang, ya. Dan juga dalam masa persusuan itu malaikat Jibril telah membelah dada Nabi SAW, ya. Sehingga dikembalikan, karena peristiwa tersebut ibu persusuannya mengembalikannya kepada ibunda Nabi SAW, ya. Takut terjadi apa-apa, ya. Kemudian kehidupan Nabi SAW dari masa kanak-kanak, remaja sampai umur 40 tahun. Termasuk ketika umur 40 tahun Nabi SAW menikah dengan
Siti Khadijah Ummul Mukminin ya, radhiyallahu anha, dan amal-amal dilakukan oleh Nabi SAW pada masa tersebut ya. Jadi apabila dibandingkan periode ini ya, periode sebelum kerasulan ini termasuk periode yang singkat atau sedikit perkara-perkara yang bisa diambil pelajaran mengenai sirah Nabi SAW dibandingkan dengan nanti periode yang kedua, yaitu sejarah hidup Nabi SAW dari kerasulan ya, sampai hijrah dan bahkan sampai wafat nanti yang ketiga ya. Jadi ada 3 periode. Periode yang pertama itu dari sejak kelahiran Nabi SAW sampai diutus menjadi Rasul. Periode yang kedua dari kerasulan sampai hijrah ke Madinah. Periode ketiga ya, sejak hijrah ya, sampai di Madinah sampai baginda wafat, sampai Nabi SAW wafat menghadap Allah. Kita yang bagian kedua ini